Ibu Grace. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Kita bisa bertemu, saya senang sekali. Selamat Ibu. Iya, selamat Bapak, selamat pagi. Bagaimana, apa sebenarnya yang kita mau bertemu ini, Ibu maksud apa kira-kira? Begini Bapak, saya sudah masuk dalam grup Kuadran Bele. Saya mengikuti semua pembicaraan yang ada di dalam cerita dan kata-kata inspiratif di dalam. Tapi saya sendiri belum terlalu tahu Kuadran Bele itu sebenarnya apa. Ibu kan mengajar toh? Iya. Mengajar di mana? Di SMP Negeri 2 Kota Kupang. Oh, sudah berapa lama mengajar? Mulai dari guru sekarang sampai sekarang? Sudah 22 tahun. Aduh. Iya. 22 tahun. Lagi berapa tahun kira-kira pensiun? 5 tahun lagi. Oke, masih lama. Iya. Jadi begini Ibu, itu Kuadran Bele itu sebenarnya sederhana sekali. Iya. Itu ada satu gambar segi 4 Iya. dibagi 4. Iya. Dan dibagi 4 itu ruangan yang pertama itu nafsu. Iya. Ruangan yang kedua di sebelah kanan itu nalar. Iya. Ruangan yang ketiga di bagian bawah itu naluri. Iya. Dan ruangan yang keempat di bagian bawah kanan itu nurani. Iya. Jadi sebenarnya 4 unsur ini digambarkan dalam satu segi 4, itu yang disebut Kuadran Bele. Ini bukan saya yang kasih nama, ini Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang beberapa orang kemudian itu namakan Kuadran Bele, begitu. Berarti disingkat 4N begitu ya Bapak? Ya, sehingga 4N Kuadran Bele. Ya. Dan itu langsung tahunnya itu tahun 2011. Oh begitu. Karena 2011 ini teori kecil ini diuji dan dinyatakan lulus untuk program S3 waktu itu. Iya. Saya studi itu filsafat pembangunan. Oke. Dan 4N ini maksud saya manusia, setiap manusia pribadi itu terdiri dari 4 unsur. Iya. 4 unsur itu 1 nafsu, 2 nalar, 3 naluri, 4 nurani. Ya. Ini yang saya maksud dengan Kuadran Bele. Oh iya, baik Bapak. Ternyata saya sudah tahu Kuadran Bele itu apa sebenarnya, keempat unsur yang selalu ada di dalam diri manusia. Ya. Oke, bagus sekali Bapak. Jadi supaya semua kami juga bisa tahu selain kita yang ada di dalam grup dan juga semua orang yang mungkin mau memahami apa itu sebenarnya Kuadran Bele. Terima kasih banyak Bapak. Jadi kami bisa mengetahui apa itu Kuadran Bele. Jadi itu Kuadran Bele ini itu sebenarnya satu penamaan sederhana. Yaitu saya mengemukakan pendapat ini, manusia itu terdiri dari 4 unsur ini diberikan oleh Tuhan. Ya. Sehingga manusia ada nafsu. Nafsu itu dalam arti dorongan yang positif. Nafsu makan dan nafsu untuk menggembirakan orang, cari senang, itu positif. Nalar itu Ibu Grace punya profesi nalar. Jadi nalar itu sebenarnya membuat kita itu pandai bisa berpikir kritis, mengalami itu dalam nalar ini. Lalu naluri itu maksudnya ibu kan dan anak-anak. Itu dalam naluri itu yang mau menyayangi anak-anak, membuat anak-anak itu di naluri. Senang. Lalu di nurani itu saya lihat bahwa ibu kan sangat rajin, aktif di gereja dan itu sebenarnya nurani. 4 ini tidak terpisah. Gabungan. Jadi bagaimana? Harus berkesinambungan. Bersatu, menyatu di dalam dan seimbang. Dan tidak bisa terlepas satu sama lain. Nafsu, dorongan untuk makan. Ini harus dikendalikan oleh nalar. Makan secukupnya,
tidak boleh berlebihan. Ya. Makan yang berguna, tidak boleh yang beracun. Iya. Misalnya itu Iya. nafsu dikendali oleh nalar. Ya. Lalu makan juga itu ingat orang lain, itu naluri. Iya, benar. Jangan sendiri Iya. habiskan sesuatu. Lalu Tidak. nurani itu Iya. yang kita bersyukur bahwa rezeki ini ada dari Tuhan. Dari Tuhan, iya. Itu yang maksudnya. Iya. Bagaimana kira-kira itu? Terima kasih banyak, Bang. Iya, bukan sedikit memahami, tetapi saya sudah tahu ternyata itu sebenarnya yang disebut dengan kuadran Bele. Ya. Iya, kuadran 4N. N. Iya, 4N. Lalu Bu Grace, Ibu Grace kan dari kita biasa baca kitab suci, Ya. itu sebenarnya saya kaitkan dalam perintah dari Yesus untuk mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Di situ bilang dengan segenap kekuatanmu. Iya. Itu saya identikan dengan nafsu, kekuatan, Iya. nafsu. Nafsu Dengan yang baik. segenap akal budimu, Iya. itu nalar. Iya. Dengan segenap jiwamu, jiwa di sini Naluri. itu maksudnya di naluri itu semangat, jiwa nasional, jiwa seni, Iya. dan jiwa sosial itu yang Iya. dengan Naluri. segenap itu dengan jadi Jiwa dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap hatimu. Iya. Hati ini yang nurani. Iya. Jadi itu dikaitkan Iya. dalam arti sebenarnya Yesus perintahkan 4 ini Iya. dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap hatimu. Jadi saya tidak ahli kitab suci, tetapi kita ini Magres sebagai guru, saya juga sebagai katekis, itu hanya mengkaitkan saja. Iya. Dan 4 unsur ini diciptakan oleh Tuhan, dan itu sejak manusia diciptakan. Iya. Mulai dari rahim ibu itu namanya pribadi manusia, dan ini Ibu Grace, saya punya pendapat ini abadi. Bagaimana? Iya, iya benar sekali. Karena ada di dalam diri toh Bapak. Ya. Dia ada di dalam diri, tinggal bagaimana kita mengembangkan yang ada di dalam diri itu sendiri. Iya. Jadi nafsu itu kan dorongan untuk menikmati kerahiman Tuhan, Keindahan, keagungan, kebaikan, itu di keagungan. nafsu. Dan saya sudah mati, badan ini fana toh, Iya. tetapi pribadi manusia itu tetap. Tetap ada. Iya. Lalu nalar yang kita mulai berpikir, Mama dorang kan ajar anak-anak itu apa Allah itu menjadi manusia dan apa itu dinalar. Iya. Mereka mengetahui Bethlehem dan apa segala macam. Iya. Dan di naluri Iya. itu bilang kita anak-anak jangan berkelahi, jangan apa. Iya, saling Jadi ini mengasihi. sederhana Iya. sekali. Iya. Lalu kemudian di nurani itu anak-anak kita itu harus bersyukur pada Tuhan dan apa. Iya. Jadi Mama itu sederhananya di situ. Iya, iya, iya. Ya. Jadi terima kasih banyak Bapak. Ternyata sebenarnya semua itu sudah ada, Ya. hanya kita belum terlalu bukan mendalami, tetapi memahami apa yang ada di dalam diri kita. Jadi harusnya yang ada di dalam diri kita itu harus kita kembangkan Bapak ya. Ya. Jangan kita diamkan. Ya. Iya. Dan itu yang tadi Mama katakan itu ada kesinambungan, keseimbangan. Iya. Kalau tidak seimbang itu sebagai contoh, kalau nafsu itu lewat batas terlalu besar. Iya. Ini orang ini itu nanti cenderung rakus, Betul. Iya. ingat diri. Iya. Kalau nalar yang terlalu besar tidak seimbang, dia nanti bisa pembohong, Ya, tipu-tipu, ya, dia main otak dan itu karena nalar yang tidak dikembangkan dengan baik. Iya. Bisa juga bodoh. Iya. Iya. Dan kalau naluri itu tidak dikembangkan dengan baik, yang seperti Mama bilang sebagai seorang guru, itu anak itu bisa saja egois atau tidak mau menghargai sesama. Iya. Itu di naluri. Dan nurani, kasihan toh kalau kita anak-anak ini tidak menyadari Tuhan, tidak menyadari moral dan apa bahaya. Sehingga 4 ini seimbang.
Mama sebagai seorang guru, kita kan tidak asing dengan kesulitan yang ada di bangsa ini, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu sebenarnya awalnya dari sini. Kalau nafsu terlalu besar, curi orang uang sembar. Kalau nalar terlalu besar, dia main akal-akalan dengan proyek apapun saja, anggaran tidak dipakai dengan betul. Kalau naluri terlalu besar lewat batas, itu sukuis. Golonganisme, itu nepotisme di situ. Kalau nurani itu tidak seimbang, itu berarti dia tidak pusing lagi. Ambil orang punya uang, korupsi, bisa sampai miliar toh. Ada yang bisa sampai triliun toh. Betul. Jadi itu sebenarnya saya kemukakan teori kecil ini supaya orang seimbang. Nafsu, nalar, naluri, dan nurani. Terima kasih banyak. Saya yang berterima kasih banyak karena saya mendapat banyak tentang apa yang sebenarnya harus dikembangkan oleh kita sebagai manusia, umat Tuhan khususnya. Jadi dan kepada Mama Grace itu kan sebagai seorang guru, saya berikan informasi kecil karena kita sebagai saudara-saudari ini juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, sehingga dalam jurnal internasional itu nafsu itu mereka terjemahkan, bukan saya yang terjemahkan, mereka terjemahkan dengan kata desire, to desire, merindukan. Dan nalar itu mereka pakai reasonable, dapat dimengerti. Lalu kemudian naluri itu mereka tetap pakai kata instinct. Jadi insting yang paling rendah dalam binatang, tapi dalam manusia itu yang paling tinggi. Dan nurani itu mereka terjemahkan dengan kata conscience. Konsiensia itu nurani. Jadi sudah terjemahkan, dan 2019 yang lalu mereka undang saya ke Roma. Saya ceramah tentang Belle Quadrant. Kalau bahasa Inggrisnya Belle Quadrant, pakai ki. Tapi mamaku, ini kan kita dua omong ini hanya untuk sekedar berbagi kepada sesama yang lain, dan itu. Dan di Roma waktu itu kami hadir dalam konferensi internasional para peneliti sosiologi dan filsafat sedunia. Dari Indonesia saya sendiri, karena diundang bukan mewakili negara, pribadi. Jadi kami 264 orang di Universitas Sapienza di Roma, kami berkumpul di situ. Dan dari 264 orang ini hanya 20 orang yang diberi kesempatan untuk presentasi. Yang lain hanya kumpul makalah. Jadi saya juga diberi kesempatan presentasi hanya 1 jam. 30 menit presentasi, 30 menit dialog. Jadi ini informasi kecil saya karena kepada saudara-saudari ini tapi mamaku, ini bukan untuk menyombongkan diri, tetapi pikiran sederhana kita kemukakan tuh. Baik, terima kasih Mam. Terima kasih Bapak, selamat ya. Dan terima kasih banyak. Baik, sama-sama.